lucu-lucuan yang tidak lucu dalam politik. Bagaimana orang bermimpi dan menceritakan mimpi tersebut di forum, di tempat yang bukan untuk berbahagia lagi, untuk bergembira, tapi untuk memotivasi agar keluarga jangan sedih, tiba-tiba dilaporkan ke polisi. Kurang kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mau mengubar soal bukan Habib Rizik ya, tapi Babe Haikal Hasan ya, yang dilaporkan ke polisi karena mimpi. Makanya saya sampai mengatakan, what's wrong with this country? Apa yang salah dengan negeri ini? Sampai-sampai kemudian perkubuan politik itu membuat hal-hal yang nggak masuk akal seperti ini ya, yaitu melaporkan mimpi ya, mimpi pun dilaporkan. Tapi kendati begitu, ada berita yang mengatakan polisi selidiki unsur pidana di mimpi Haikal Hasan bertemu Rasulullah. Rupanya di entertain juga paling tidak ya, sedikit ya. Kita bacakan coba. FIFA, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengakui pihaknya telah menerima laporan terhadap Sekretaris Jenderal Habib Rizik Syihab Center HRS Center Haikal Hasan. Laporannya baru masuk, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 17 Desember 2020. Laporan dibuat pada Senin 14 Desember 2020 lalu. Karena laporan baru masuk, lanjut Yusri, maka penyidik kini tengah melakukan penelitian terhadap laporan tersebut. Sementara masih diteliti oleh peneliti katanya. Nantinya lewat penelitian ini, Yusri menyebut penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan menentukan apakah laporan tersebut bisa dilakukan penyelidikan apa tidak. Penyidik mencari dulu adakah unsur pidana dalam laporan ini. Nanti kami akan sampaikan apakah naik penyelidikan dengan mengundang pelapor, saksi hingga terlapor. Nanti kami sampaikan, katanya lagi ya. Sebelumnya penceramah Haikal dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya, bukan Ustadz ya, karena Haikal Hasan sendiri tidak mau dibilang Ustadz ya. Haikal dipolisikan atas dugaan menyebar berita bohong karena menyampaikan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Laporan polisi tertuang pada nomor bukti laporan polisi TBL-2.5-2020-2.020-SPKT-PMJ. Sobat Era sekalian tidak perlu menghafalnya ya. Pelapor dalam laporan polisi ini yaitu Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam FPI. Ada juga nih Forum Pejuang Islam ya, alias FPI. Husin Syihab dan terlapor Haikal Hasan serta pemilik akun Wati Sumarsono. Selaku pelapor, Husin menyampaikan saat Haikal ceramah ketika proses pemakaman 5 laskar FPI yang isi ceritanya menyebut dirinya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang 5 yang dikebumikan di Megamendung ya, sementara 1 atas permintaan keluarga di Jakarta ya. Betul, saya yang melaporkan, ujar Husin yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI kepada wartawan Rabu 16 Desember 2020. Sobat Era sekalian, berat republik ini ya, kalau kita ingin menjaga demokrasinya. Bahkan orang-orang partai sendiri ya juga bersikap hal yang menakutkan bagi demokrasi, yaitu lapor-melapor. Dan ternyata memang ada aktivis-aktivis yang kerjanya melapor. Patrolinya di cyber, di dunia maya, lalu lapor-melapor. Ini kadang-kadang saya heran ya. Negara ini kan adalah negara demokratis ya. Negara yang harusnya tidak melayani hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Pertama, kita harus berkonsentrasi pada kejahatan-kejahatan yang nyata. Musuh besar kita yang sampai sekarang tidak bisa ditundukkan dan tidak ada pemerintah
yang berhasil menundukkannya adalah korupsi. Tidak usah kita bicara buktinya banyak sekali seabrek. Terbukti misalnya 4 menteri Jokowi terciduk karena melakukan tindak pidana korupsi. Pada jilid pertama 2 orang, Idrus Marham dan Menteri Olahraga, ya, yang sekarang 2 juga, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara. Bahkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang so-called, ya, dari partai incumbent ini justru melakukan tindak pidana korupsi atas bantuan sosial untuk bencana COVID-19. Karena COVID-19 sudah dikatakan sebagai sebuah bencana nasional dan itu bisa dihukum mati sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kalau dihitung-hitung, ya, ada NGO yang menghitungnya, Fitra kalau tidak salah, ya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kalau itu tidak ketahuan KPK, maka jumlah korupsinya bisa mencapai 3 triliun lebih. Bayangkan coba. Memang yang sudah disetorkan itu ya 16 miliar kalau tidak salah. Tapi potensi korupsinya kalau tidak ketahuan, bayangkan hingga 3 triliun lebih. Nah, itu yang harus kita address, harus kita jawab bersama. Kerjanya mengadukan dalam tanda kutip lawan politik. Mengadukan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahan. Tapi kalau tidak berseberangan, maka walaupun ngomongnya keras sekali, nggak dimasalahkan. Ya, saya punya pengalaman sobat era sekalian, ya, bagaimana kerasnya kritik, ya, seorang misalnya putra dari ulama besar misalnya terhadap organisasinya misalnya. Kritiknya luar biasa besar, tapi nggak diapa-apakan, nggak dilaporkan juga. Tapi saya setuju tidak melaporkan itu, karena itu bagian dari koreksi. Tapi yang lain juga jangan dilaporkan. Jadi jangan sampai penjara itu dipenuhi dengan orang-orang kritis, dengan orang-orang yang hanya berbeda pendapat. Penahanan Habib Rizik saja saya menganggap tidak perlu, tidak penting. Dia bukan seorang kriminal, bukan orang yang berbuat tindak pidana berat. Ya, dia berbahaya dalam tanda kutip bagi pemerintah sebagai oposisi. Tapi kan sah dalam demokrasi beroposisi itu. Baik di dalam sistem, within the parliament, di parlemen misalnya, maupun oposisi di luar sistem. Apa yang dilakukan Habib Rizik dan FPI-nya itu adalah beroposisi di luar sistem. Channel ini pun misalnya menyampaikan hal-hal kritis, itu beroposisi di luar sistem juga. Sambil mengajak diskusi masyarakat berpikir jernih, berpikir rasional, berpikir cerdas, juga menyampaikan kritik. Misalnya, pemerintah harus lebih aware dengan pemberantasan korupsi misalnya. Pemerintah harus lebih aware dengan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan opininya. Jangan sampai kemudian korupsi tidak diberantas, tapi yang diberantas orang yang mengkritik korupsi. Aneh kan? Koruptornya tidak diberantas, tapi para pengkritik korupsi yang kemudian diberantas. Jadi penegak hukum yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat hanya sibuk membidik orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, yang kerjanya dalam tanda kutip, ya ini kayak satir, tragedi. Walaupun bukan tragedi kemanusiaan, tapi tragedi politik, tragedi cara berpikir, tragedi lucu-lucuan yang tidak lucu dalam politik. Bagaimana orang bermimpi dan menceritakan mimpi tersebut di forum, di tempat yang bukan untuk berbahagia lagi, untuk bergembira, tapi untuk memotivasi agar keluarga jangan sedih, tiba-tiba dilaporkan ke polisi. Kurang kerjaan. Saya, sobat era sekalian, ya, termasuk orang yang tidak pernah mengendorse lapor-melapor kalau itu bisa direkonsiliasi. Kecuali itu sebuah tindak pidana, misalnya terbunuhnya 6 laskar FPI. Itu menurut saya jauh lebih penting untuk kita lihat transparansi proses penyelidikan dan penyidikannya ketimbang mengurusi hal-hal seperti ini. Tapi ya tidak apa-apa, saya tetap membacakan sebagai sebuah pembelajaran bahwa beginilah, ya kan, what's wrong with this country? Apa yang salah dengan negeri ini? Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan Babe Haikal Hasan tidak perlu dipanggil untuk klarifikasi, ya, menceritakan mimpinya seperti apa, lalu look Rasulullah seperti apa yang nanti akhirnya akan memunculkan kontroversi juga. Lebih baik beliau beraktivitas karena beliau adalah orang-orang produktif, orang-orang cerdas, orang-orang yang berpikir, yang memberikan kontribusi pencerdasan kepada masyarakat.
Dan tak sepantasnya orang-orang seperti ini harus mendekam di balik jeruji hanya karena laporan-laporan seperti ini. Ya, Sobat Era sekalian, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.